Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zubam MS dengan NIM 23042355 yang akan jadi moderator pada presentasi dari kelompok 7 kali ini. Jadi, pada Zoom kali ini yaitu mata kuliah Politik Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Bapak Rizky Safril, SHI, MSI, dan kelompok kami yaitu kelompok 7 akan membahas tentang menganalisis yaitu anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu Kak Fadila Aulia dengan NIM 22042018, yang kedua itu Muhammad Ihsan 23042306, yang ketiga itu Novita Permatasari 22042047, yang keempat Nur Suci Aryana Belpani 22042048, yang kelima Cindy Ramasari 22042060, yang keenam Yohana 23042096, yang ketujuh Yunita 22042375, dan yang terakhir itu saya sendiri Zubam MS 23042355. Jadi untuk permateri pertama yaitu yang akan dijelaskan oleh Yunita. Kepada Yunita dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, materi pertama yaitu mengenai pengertian analisis kebijakan. Di mana analisis kebijakan itu merupakan proses berpikir kritis dan praktis untuk memahami, menilai, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan publik atau organisasi. Nah, ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan yang terbaik. Selanjutnya ini dilakukan untuk melalui analisis data, masalah, serta berbagai alternatif solusi. Dan ada kebijakan, ini adalah serangkaian keputusan, program, atau tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada fungsi dan karakteristik dari analisis kebijakan. Yang pertama yaitu terdiri dari fungsi analisis kebijakan, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab suatu permasalahan dalam kebijakan. Selanjutnya, menganalisis dampak dari kebijakan yang diterapkan. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi berbasis bukti dan data. Dan yang terakhir yaitu membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan rasional. Selanjutnya ada karakteristik analisis kebijakan. Yang pertama itu terdiri dari bersifat praktis dan interdisipliner atau menggabungkan berbagai bidang ilmu. Selanjutnya ada berorientasi pada pemecahan masalah. Selanjutnya ada menggunakan pendekatan sistematis dan holistik. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan data dan bukti atau evidence based dalam pengambilan keputusan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yunita. Selanjutnya yaitu kepada Fadila Aulia. Pada Fadila Aulia dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai tahapan analisis kebijakan. Tahapan analisis kebijakan ini terdiri dari yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah menentukan dan memahami masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu peramalan dampak alternatif kebijakan. Yang dimaksud di sini adalah menganalisis kemungkinan dampak dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan rekomendasi solusi. Penyusunan rekomendasi solusi ini adalah menentukan alternatif kebijakan yang terbaik. Kemudian yang keempat yaitu pelaksana kebijakan. Di sini yaitu mengimplementasikan kebijakan yang telah dipilih. Dan yang terakhir adanya pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini adalah menilai hasil dan efektivitas kebijakannya. Kemudian identifikasi masalah kebijakan publik. Identifikasi masalah kebijakan publik ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembuat kebijakan. Tahap ini bertujuan untuk menemukan, memahami, dan menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat ditentukan apakah masalah tersebut memerlukan intervensi kebijakan dari pemerintah atau tidak. Melalui identifikasi masalah yang tepat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Aulia. Selanjutnya itu kepada Novita Permatasari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tahapan identifikasi masalah kebijakan. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah adalah proses mendeteksi adanya indikasi masalah dalam masyarakat melalui laporan masyarakat, penelitian, media massa, maupun observasi langsung di lapangan.
Yang kedua yaitu pendefinisian masalah, yaitu menjelaskan masalah secara lebih jelas dan sistematis, termasuk bentuk masalah, dampak yang ditimbulkan, serta kelompok masyarakat yang terdampak. Yang ketiga yaitu spesifikasi masalah, yaitu menganalisis faktor penyebab masalah serta dampak yang ditimbulkan untuk memahami hubungan antar faktor yang mempengaruhi munculnya masalah tersebut. Yang keempat yaitu penetapan prioritas masalah, menentukan masalah yang harus diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan tingkat urgensinya, dampak terhadap masyarakat, dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah kebijakan, diperlukan berbagai teknik pengumpulan data dan informasi agar masalah dapat dipahami secara lebih komprehensif. Data yang akurat akan membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Teknik yang digunakan yaitu yang pertama ada studi literatur, analisis data statistik, wawancara, observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan. Terima kasih kepada Novita Permatasari. Selanjutnya itu kepada Muhammad Ihsan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan itu ada alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan merupakan berbagai pilihan solusi yang diajukan untuk mengatasi suatu masalah kebijakan. Nah, pada tahap ini dilakukan eksplorasi dan analisis terhadap berbagai pilihan kebijakan yang mungkin dapat menyelesaikan masalah dengan serta manfaat dari setiap tujuan alternatif kebijakan ini adalah yang pertama itu untuk menyediakan berbagai pilihan pembuat kebijakan. Yang kedua itu untuk memilih solusi yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga untuk memperjelas konsekuensi dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan. Terakhir, yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya itu ada beberapa jenis-jenis alternatif kebijakan. Nah, yang di sini dalam proses perumusan kebijakan, terdapat beberapa bentuk alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama itu kebijakan baru, yaitu untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan baru untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Yang kedua itu perubahan kebijakan, yaitu untuk mengubah atau memodifikasi kebijakan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Yang ketiga itu pencabutan kebijakan, untuk menghapus atau mencabut kebijakan yang sudah ada karena dianggap tidak efektif. Terakhir, yaitu kombinasi kebijakan, untuk menggabungkan beberapa jenis kebijakan untuk memperoleh solusi yang lebih optimal. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ihsan. Selanjutnya itu kepada Nur Suci Aryana Belpani, dipersilakan. Di sini saya akan belajar mengenai langkah-langkah analisis alternatif kebijakan. Dalam menganalisis alternatif kebijakan diperlukan beberapa langkah agar solusi yang dipilih benar-benar mampu menyelesaikan masalah secara efektif. Mungkin yang pertama itu adalah identifikasi alternatif kebijakan, yang dimana mengumpulkan informasi mengenai berbagai pilihan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua itu analisis alternatif kebijakan, yang dimana ini meneliti konsekuensinya dan manfaat dari setiap alternatif, termasuk dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada evaluasi alternatif kebijakan, yang dimana membandingkan berbagai alternatif yang ada untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Yang dilihat dari studi kasusnya itu tentang polemik kebijakan MBG dan guru honorer, yang dimana belakangan ini muncul polemik di ruang publik terkait kebijakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program makanan bergizi gratis atau MBG menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini menuai kritik karena terjadi di tengah masih belum terselesaikannya masalah kesejahteraan guru honorer
yang telah lama mengabdi di sektor pendidikan. Adapun beberapa faktor utama yaitu pengangkatan sekitar 32.000 pegawai SPPG menjadi P3K pada 2026, lalu rencana pembukaan puluhan ribu informasi tambahan P3K untuk program MBG, lalu guru honorer masih menerima gaji sekitar 300.000 sampai 2 juta per bulan, sedangkan pegawai MBG sebagai P3K menerima gaji sekitar 2 juta sampai 7 juta dalam per bulan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Suci Ariana Belpani. Selanjutnya itu kepada Yohana, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis permasalahan. Yang pertama, yaitu ada what, apa yang terjadi? Terjadi polemik mengenai ketimpangan kesejahteraan antara pekerja program MBG yang diangkat menjadi PPK dengan guru honorer yang masih menerima gaji rendah. Yang kedua, who, siapa yang terlibat? Yang pertama yaitu ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua yaitu pegawai SPPG program MBG. Yang ketiga, guru honorer. Selanjutnya yaitu when, kapan terjadi? Polemik muncul pada awal tahun 2026 ketika pengangkatan pegawai MBG menjadi PPK diumumkan. Yang keempat yaitu where, di mana terjadi. Ini terjadi secara nasional di Indonesia, baik di media sosial, media massa maupun ruang diskusi publik. Selanjutnya, analisis permasalahan selanjutnya yaitu yang kelima, why, mengapa masalah ini terjadi. Ketimpangan kebijakan kesejahteraan antara pekerja MBG dan guru honorer dan prioritas kebijakan pemerintah lebih cepat pada program MBG. Yang keenam yaitu how, dampak yang muncul. Yang pertama yaitu ada kritik masyarakat dan akademisi terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu potensi penurunan motivasi kerja guru honorer. Yang ketiga, risiko menurunnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Yang kedua yaitu mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Yang ketiga, menyusun sistem pengupahan sektor publik yang lebih adil. Yang keempat, meningkatkan transparansi kebijakan pemerintah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yohana. Selanjutnya itu kepada Cindy Ramasari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu latar belakang studi kasus. Studi kasus ini menggambarkan dinamika analisis kebijakan dalam sebuah instansi pemerintah daerah terkait masalah efisiensi anggaran, pengadaan barang dan jasa. Selama ini, sistem pengadaan dikelola oleh seorang tenaga honorer yang telah bekerja selama 10 tahun dan mengandalkan pengalaman serta hubungan dengan vendor tertentu. Namun, seorang karyawan baru dengan latar belakang magister manajemen bisnis melakukan analisis kebijakan yang lebih sistematis untuk mengevaluasi prosedur tersebut. Selanjutnya yaitu proses analisis kebijakan. Analisis kebijakan dengan latar belakang MBA melakukan evaluasi menggunakan pendekatan analisis kebijakan rasional komprehensif. Proses analisis dilakukan dengan mengumpulkan data, melakukan perbandingan harga pasar, serta melakukan verifikasi informasi dari berbagai pihak. Adapun langkah-langkah analisis yang pertama yaitu mengumpulkan data pengadaan selama 3 tahun terakhir, yang kedua membandingkan harga pengadaan dengan harga pasar, selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak eksternal, dan menggunakan metode analisis biaya manfaat dan evaluasi kerja. Selanjutnya, terima kasih atas persempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy Ramasari. Yaitu untuk materi terakhir, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskannya. Hasil dan kesimpulan analisis. Hasil analisis dipresentasikan dalam rapat pimpinan yang dihadiri oleh kepala dinas dan penjabat yang terkait. Rekomendasi dari analisis MBA akhirnya diterima karena didukung oleh data yang kuat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dasar regulasi yang mendukung keputusan antara lain yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau Kompetensi dan Kinerja ASN. Yang kedua itu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Baik, sekian dari kelompok kami yaitu kelompok 7.
dengan judul kelompok yaitu karyawan MBG yang mengalahkan tenaga honorer. Baik, pada pertemuan kali ini kami menggunakan PPT berbahasa Indonesia. Sekian, kalau ada salah jangkal saya maaf. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.